Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, ini adalah masalah hukmuman mata, hukumnya orang yang meninggal fi asna'il waqtil muwassa'i, di tengah-tengah waktu yang muwassa. Sebelum sholat zuhur jam 1 meninggal. Iza mata, bila mana mati orang fi asna'i waqti sholati, di pertengahan waktu sholat, faj'atan, secara mendadak, ba'dal azmi alal imtisali, setelah berazam, setelah bertekad, berniat untuk melaksanakan, la yakunu, tidak ada siapa orang asian, adalah berdosa, maksiat. Begitu masuk waktu zuhur, dia tidak segera melakukan salat zuhur, tapi berazam melakukan zuhur nanti. Ternyata mati mendadak sebelum salat zuhur, ia tak dosa. Wa qala ba'du man, dan berkata siapa sebagian orang, arada, yang ingin, berkehendak, yang menginginkan, tahqiqa makna wujubi, akan terwujudnya makna wajib. Rupa-rupanya tak puas kalau dikatakan tak dosa. Mengatakan innahu yasi, bahwa orang itu maksiat atau dosa. Wa huwa khilafu ijma'is salafi, pendapat itu menyalahi ijma'nya ulama salaf. Fa inna na'lamu, sesungguhnya kita tahu, annahum, bahwa sesungguhnya ulama salaf, kanu, ada mereka, la yu'thimuna, adalah tidak mengatakan dosa, tidak mendosakan, asama yu'thimu, tidak mengatakan dosa, man, kepada orang, mata yang mati, faj'atan, secara mendadak, ba'dang qidha'i miqdari arba'i raka'atin, setelah habisnya ukuran 4 rakaat, min waktu zawali, terhitung sejak zawal, au ba'dang qidha'i miqdari raka'ataini, atau setelah habisnya ukuran 2 rakaat, min awilis subhi, dari awal subuh. Untuk melakukan salat 4 rakaat misalnya diperlukan waktu 10 menit. Untuk melakukan salat 2 rakaat subuh diperlukan 5 menit. Ketika masuk zuhur, tidak segera sholat zuhur, 10 menit setelah masuknya waktu zuhur meninggal, atau 5 menit setelah masuknya waktu subuh meninggal, mereka tidak dinyatakan dosa oleh para ulama salaf. Wa kanu, dan ada siapa ulama salaf, la yansibunahu ila taqsirin, adalah tidak menisbatkan orang tersebut kepada kelengahan. Mereka tidak mengatakan orang yang bersangkutan lengah, yang mati sebelum sholat itu. La siyama idza istaghala bil wudu'i, apalagi kalau dia sudah sibuk berwudu, sudah wudu malahan, ya. Aw nahadha ilal masjid, atau sudah berangkat ke masjid, famata fit tariqi, lalu mati di jalan, ya tak dosa, ya. Mau ikut jamaah, mati di jalan. Bal muhalun an ya'siya wa qad juwiza lahu ta'khir, bahkan adalah muhal, dia dikatakan berdosa, padahal dibolehkan baginya apa takhir.
Kan dibolehkan orang itu tak melakukan solat di awal waktu, kan boleh takhir. Faman fa'alah ma yajuzu lahu, maka barang siapa yang melakukan sesuatu yang boleh baginya, kaifa yumkinu ta'siyatuhu, mana mungkin memaksiatkan dia. Taksiyah ini dari as-sayu asi taksiyatan. As-so menyatakan maksiat. Kaifa yumkinu ta'siyatuhu, mana mungkin memaksiatkan dia. Fa in qila, jikalau dikatakan, kalau ada pertanyaan seperti ini, jazalahu at-ta'khiru bi syarti salamatil akibati, boleh baginya apa takhir, menunda, tapi dengan syarat salamatil akibah, safety ending, aman akibatnya. Ya boleh takhir, tapi kalau dengan syarat tidak boleh mati. Kalau ada pertanyaan memang boleh takhir, tapi dengan syarat salamatul akibah, aman di budinya akhirnya. Dengan syarat tidak jadi apa-apa maksudnya. Kulna, kita menjawab, ada muhalun, ini muhal. Kenapa muhal? Fa innal akibata masturatun anhu, karena akibat akhirnya orang itu masturatun adalah tertutup anhu, daripada orang. Tidak akan ada yang tahu kapan dia meninggal. Fa iza sa'alana, jikalau orang itu bertanya kepada kita, waqalah, dan ia mengatakan, al akibatu masturatun anni, adapun akibat ending adalah tertutup dariku. Wa alayya saumu yamin, sementara aku punya hutang puasa. Aku punya hutang puasa. Alayya ialah wajib atas aku saumu yamin, ataupun puasa satu hari. Sementara aku punya hutang puasa satu hari. Wa ana uridu an akhirahu ila wadin, dan aku ingin mengakhirkan puasa satu hari itu sampai besok. Wa hal yahillu li, apakah boleh bagiku at-ta'khiru, apa mengakhirkan puasa, ma'al jahli bil akibati, padahal tak tahu akibatnya. Padahal aku tak tahu, mungkinkah aku ini hidup sampai besok. Ada orang bertanya, akibat seseorang itu kan tidak ada yang tahu, termasuk saya. Sementara saya punya hutang puasa satu hari, saya ingin menunda, akan menggodok besok, bukan hari ini. Apakah memang boleh bagiku mengakhirkan kodok, padahal aku tak tahu akibatnya seperti apa? Am aksi bitakhiri, ataukah aku berdosa dengan mengakhirkan itu? Kalau ada pertanyaan, fala buddalahu min jawabin, maka pasti tidak boleh tidak baginya adanya jawaban. Kira-kira kita akan menjawab bagaimana? Fa in qulna, jikalau kita berkata, kita menjawab, la ya'si, dia tak maksiat. Kalau kita menjawab enggak, ada dosa. Kalau jawabannya tak dosa, fajima athima bil mauti alladhi laisa ilaihi, maka kenapa orang itu berdosa dengan sebab adanya kematian yang tidak diserahkan kepada dirinya? Bagaimana dia berdosa bil mauti, dengan kematian, alladzi, kematian, laisa, yang tidak ada lagi, ilaihi, adalah diserahkan kepada dirinya. Kematian itu kan tidak ada di tangan orang, di tangan Allah. Wa in qulna, jikalau kita menjawab ya'si, kita menjawab dia berdosa, fa huwa khilaful ijma'i fil wajibil muwassa'i, maka itu menyalahi ijma' tentang wajib muwassa.
Wa in kunna, dan jikalau kita mengatakan in kana fi ilmillahi ta'ala annaka tamutu qabla al-wa'di fa anta asim. Jikalau di dalam ilmunya Allah Ta'ala kamu itu akan mati sebelum besok, kamu maksiat. Tergantung maksiat apa enggak. Kalau menurut ketentuan Allah kamu itu akan mati sebelum besok, kamu dosa. Wa in kana fi ilmihi an tahya falakat ta'khiru. Jikalau menurut ilmunya Allah kamu hidup sampai besok, kamu boleh menunda. Bagaimana kalau ada ucapan seperti ini? Fayaqulu, maka dia akan mengatakan, wa ma yudrini madza fi ilmillahi, ya. Mana aku tahu apa yang ada dalam ilmunya Allah. Mana aku tahu apa yang akan ditakdirkan Allah. Wa ma yudrini madza fi ilmillahi, mana aku tahu apa yang di dalam ketentuan Allah. Fama fatwakum fi haqqil jahili, apa fatwamu tentang orang yang tak tahu itu? Fala budda minal jasmi bit tahlili aw tahrimi, maka harus tegas. Imma tegas dengan mengatakan halal atau tegas dengan mengatakan haram. Fa in qila, jikalau ditanya begini, fa in jaza ta'khiruhu abadan wa la yasi idza mata fa ayyu ma'nan liwujubihi. Jikalau boleh apa mengakhirkan perkara wajib untuk selama-lamanya, dan dia tidak mati kalau misalnya mati, dan dia tidak berdosa kalau dia misalnya mati, maka apa makna wajibnya perkara wajib itu? Apa artinya wajib? Kalau misalnya orang boleh menunda perkara wajib dan tidak maksiat kalau dia meninggal. Kulna, kita menjawab, tahaqqukul wujubi bi annahu lam yajuz at-ta'khiru illa bi syartil azmi. Adapun terwujudnya kewajiban ialah dengan sebab sesungguhnya lam yajuz, tak boleh at-ta'khiru apa menunda illa bi syartil azmi, kecuali dengan syarat ada azam. Tadi kan ada pertanyaan, apa artinya wajib? Kalau perkara wajib boleh ditunda, dan kalau mati dia tak berdosa. Jawabannya, terwujudnya kewajiban itu ialah bahwa seseorang tidak boleh menunda kewajiban kecuali ada azam untuk melakukan. Azam. Wala yajuzu al-azmu ala ta'khiri, dan tidak boleh apa berazam untuk mengakhirkan illa fi muddatin, kecuali di dalam masa waktu yaghlibu ala dhannihi, yang kuat pada dugaannya, kuat al-baqa'u apa tetap hidup, ilaiha sampai muddah itu. Meskipun azam itu dianggap cukup, akan tetapi azam seperti apa yang dibolehkan? Tidak boleh berazam, bertekad untuk menunda perkara wajib, kecuali selama masa yang menurut dagaan yang kuat orang itu tetap akan hidup sampai berakhirnya masa itu. Kata akhirihi as-salata min sa'atin ila sa'atin, seperti menundanya orang menunda sholat dari waktu ke waktu. Ya, menunda sholat zuhur dari jam 12, berazam mau menunda sampai jam 1. Wa ta'khirihi as-sauma min yaumin ila yaumin, dan seperti menundanya orang akan puasa dari hari ke hari. Misalnya tidak qada sekarang, ditunda besok atau besok lusa, bukan ditunda 1 tahun lagi.
Falau azama al-maridu jikalau berazam siapa orang sakit, al-musyrifu alal halak yang sudah hampir mati, berazam ala ta'khiri sahron untuk mengakhirkan salat 1 bulan. Ada orang sudah sakit keras hampir mati, tidak segera melakukan salat, masih berazam. Berazamnya bukan berapa menit lagi ya, tapi 1 bulan. Awis syaihu ad-dha'ifu, atau berazam siapa orang tua yang sudah lemah, berazam ala ta'khiri menunda sinina sampai bertahun-tahun. Wa ghalibu dzannihi, adapun kuatnya dugaannya, annahu bahwa sesungguhnya syaikh la ya'isu tidak akan hidup ila tilkal muddati sampai pada masa itu. Menurut dugaan kuat dia tidak akan mungkin hidup sampai 5 tahun lagi. Kok masih menunda mau melakukan hutang kewajiban sampai 5 tahun? Asa bihadat ta'khiri, berdosa orang dengan penundaan ini, dosa. Mulai menunda sudah dosa, tidak perlu menunggu masa 5 tahun, boleh sekarang sudah dosa. Wa illam yamut, meskipun dia ternyata tak mati. Wa wuffiqa lil amali, dan meskipun dia dapat taufik melakukan kewajiban, tetap dosa, azamnya sudah dosa. Lakinnahu, akan tetapi dia itu ma'khudun bimujabi dhannihi, dia dihukum, dipersalahkan dengan kehendak dugaannya. Menurut dugaannya dia tidak akan hidup sampai 5 tahun lagi. Tapi kenapa dia masih menunda untuk melakukannya setelah 5 tahun? Meskipun nyatanya dia hidup 5 tahun dan bisa melakukan. Karena dugaannya itu diperhitungkan. Dugaannya dijadikan padoan. Kalau punya dugaan kuat akan mati besok, ya segera melakukan sekarang. Kalau tidak segera melakukan sekarang, berdosa. Meskipun nyatanya dia hidup 5 tahun lagi. Kal mu'azzir, seperti orang yang mentakzir, melakukan hukuman takzir. Takzir itu hukuman yang tidak ada ketentuannya di dalam syariat. Idza daraba darban yuhliku, apabila dia memukul dengan pukulan yang mematikan, memukul orang yang bersalah dengan pukulan yang berat, au qati'i sil'atin, atau seperti orang yang memotong sil'ah, pentil di tubuh. Wa ghalibu dhannihi al-halaku, sementara adapun kuat dugaannya adalah mati. Asimah, maka berdosa siapa mu'azzir dan qati, wa insadima, meskipun selamat orang yang dipukul itu. Orang melakukan takzir dengan melakukan pukulan, yang pukulan itu pada umumnya bisa mematikan, tapi dilakukan, dia berdosa meskipun nyatanya tidak mati. Walihada, oleh karena ini, qala Abu Hanifah, berkata siapa Imam Abu Hanifah, la yajuzu ta'khirul hajj, tidak boleh mengakhirkan haji. Di annal baqa'a ila sanatin la yaghlibu 'ala dhanni, karena bertahan hidup sampai 1 tahun itu tidak kuat pada dugaannya. Siapa yang punya keyakinan bahwa akan hidup sampai tahun depan? Wa amma ta'khirus shaumi waz zakati, adapun menunda puasa dan zakat, ila syahrin sampai 1 bulan, wa syahraini dan 2 bulan, fajaizun, itu boleh.
li'annahu karena sesungguhnya la yaghlibu 'ala dhanni tidak kuat pada dugaan, tak kuat al-mautu apa terjadinya kematian ila tilkal muddati sampai pada saat itu. Wasyafi'i wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.